175 disiplin bela diri Taekwondo, the bad boy. Winry, the champion, Fatih. The bad boy, Winry Fatilima. Saya, Winry Fatilima, fighter One Pride MMA, asal Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Kedepannya kita memikirkan, aku bilang untuk tahun ini kita coba usahakan kita cari uang masing-masing. Aku di fashion aku sendiri, kamu di fashion kamu sendiri. Kita bakalan kumpul lagi sama keluarga. Ini pisah bukan pisah untuk selamanya, tapi pisah sementara untuk memperkuat amunisi kita di masa depan. Halo, nama saya Michael Solat Bibisa. Dan kebetulan saya ada channel YouTube juga. Mengundang ada beberapa atlet yang berprestasi di Kota Mobagu untuk di podcast diwawancarain. Nah, selesai wawancara, berjalannya waktu, saya beli ruko buat persiapan, kebetulan saya juga punya toko, persiapan untuk naruh barang, gudang. Sekalian tempat tinggalnya karyawan juga. Nah, saya ngundang si Winry Fatilima sama teman-temannya juga, yang olahraga, ada yang dari bulu tangkis, segala macam, MMA. Datanglah aku, apalagi waktu itu dia bikin acara podcast atau Buan Citawaya Official kayaknya. Bikin podcast untuk anak-anak yang memang berprestasi dalam bidang-bidangnya, ya kan. Ada juga beberapa penyanyi, ya kan, yang di podcast pertama, baru di podcast lah para petarung. Di situ aku lihat, kok tempatnya ini agak bagus ya. Imajinasi muncul. Wah, seandainya ya tempat ini bisa jadi tempat untuk latihan. Aku udah mulai imajinasi, ya datanglah ada MC-nya. Wah, kira-kira kalau aku ngobrol sama Pak Ikel ini, bisa nggak aku bisa dapat izin buat buka tempat latihan? Pada saat itu juga saya jawab, ya udah kalau lu bertanggung jawab dan siap berprestasi, ya udah, monggo silakan, lanjut aja. Setelah malamnya selesai, acaranya udah selesai, udah pada balik, besoknya dia WA. Bang, ini maaf nih sebelumnya, ini keperluan untuk belanja alat-alat latihannya gini. Oh ya udah, beli aja langsung. Orang mana yang mau keluarin duit buat kayak ini? Winry ini datang dari mana? Datang dari ya nggak tahu dari mana kan? Memang saya belum pernah ketemu, belum pernah tahu si Winry ini cowok apa cewek. Ya semenjak kenal di podcast sama silaturahmi kemarin, saya berpikir ya orang ini mungkin mau lah gitu, mau untuk lebih berprestasi. Karena dia punya kemampuan dan kemauan, ya udah saya turutin kemauannya untuk rukonya dibuat tempat latihan. Gimana jangan ada lagi terulang yang kejadian waktu saya dulu di atlet bulu tangkis, karena kurangnya perhatian pemerintah pada saat itu. Saya nggak mau ada atlet-atlet berbakat yang ada di Kota Mobagu, apalagi yang ada di Kota Mobagu ini kan jauh dari Jakarta, di pelosok. Nah, bagaimana saya sesama orang Kota Mobagu mensupport penuh ke Winry Fatilima agar dia berprestasi lebih baik lagi, berprestasi tingkat nasional walaupun tingkat internasional. Sangat berarti. Orang itu bukan kayak bos tapi kayak teman, pokoknya teman, lebih dari sahabat, lebih dari saudara. Itu aja sih. Orangnya humble, baik, tidak mau nego-nego, tidak mau hitung-hitungan. Sampai pernah aku dapat sabuk pertama dia ngikut kan. Dia nonton, pulangnya apa? Dia bilang sudah, tiket kau di-upgrade aja ke bisnis. Ya kan, wah anjir, aku bilang bisa seumur hidup aku bisa naik batik di bisnis. Nah, untuk menciptakan seorang juara itu yang saya alami itu memang
nggak mudah dan nggak murah. Kalau dijumlahin dari awal ketemu itu 2019 sampai mungkin sekarang tahun kemarin 2024 ratusan juta bahkan sampai 1 M lah ada. Kalau si Winry-nya nggak ngomong waktu acara syukuran, itu nggak bakalan terjadi si Winry latihan di camp Totabuan Sitawaya. Apa yang saya berikan ke Winry itu ya murni memang untuk ketulusan dan mensupport anak-anak daerah. Karena jujur saja untuk keuntungan saya mensupportnya Winry itu tidak ada keuntungan apa-apa, malah pengeluaran yang lebih banyak. Karena memang saya sama si Winry itu tidak ada pembicaraan khusus bahwa ada potongan apapun untuk mungkin dia habis tanding ada potongan ini, nggak ada. Murni memang untuk membantu si Winry berprestasi. Pesan untuk Winry, lebih latihan lagi, lebih giat lagi, jangan banyak babantah, jangan banyak melawang, jangan berpandang enteng, berdengar Pak Coach siapa yang ada kasih latihan pangana, dan yang utama jangan melupakan kedua orang tua, istri, anak, supaya prestasi tetap terjaga dan kemauan untuk berprestasi lebih ditingkatkan. Untuk Bapak Axelio alias Michael Solat Bibisa dan keluarga Bibisa, Tete Ung, Kak Titin, terima kasih sekeluarga telah mensupport saya lebih dari segalanya sampai ya nggak bisa dihitungkan lagi pengeluarannya udah berapa. Terima kasih, aku bersyukur bisa bertemu dengan orang-orang baik seperti Anda dan mau mensupport atlet yang memang tidak ada apa-apanya sekarang udah bisa menghasilkan uang walaupun cuma sedikit. Dari sekarang aku akan lebih giat lagi, lebih keras lagi, dan jangan lupa tetap support dan dukung aku untuk warga Mogolaing, warga Kota Bagu, warga Bilalang semuanya. Pokoknya aku mengucapkan banyak-banyak terima kasih seluruh masyarakat Kota Bagu dan juga teruntuk Bapak Michael Solat Bibisa, Tete Ung, Kak Titin dan keluarga. Terima kasih banyak telah membantu kita sekeluarga sampai aku udah bisa dapat pekerjaan seperti sekarang. Kemenangan itu merupakan kebanggaan terbesar yang pernah aku capai selama hidup di dunia ini. Kemenangan itu merupakan suatu bentuk proses kerja keras aku selama latihan, persiapan untuk mendapatkan kemenangan.